siang, selamat menjelang siang panas kendar-kendar, tapi mendung loh. Selamat jumpa di channel saya. Sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe biar channel ini semakin berkembang ya. Kali ini saya akan membahas permasalahan padi kosong atau beluk tidak ada isinya ya, atau putih ya bro. Nah, tipsnya saya bagikan buat teman-teman mungkin yang sudah tahu atau punya tips sendiri, bisa di komen-komen sini biar teman-teman petani seluruh Indonesia saling sharing, saling belajar. Bukan menggurui, tapi ini saya pengalaman pribadi saya di dunia pertanian ya bro. Apa teman-teman tipsnya? Pastikan kalian tuh umur 40 kalian spray spontan king bisa, maraton bisa, terserah. Maraton juga lebih hemat budget, murah. Spontan king juga bisa. Nah, kenapa kok gitu bang? Iya, nanti kalau di umur segitu, kalau ada sundep masih kecil, pasti kelibas itu sama maraton sama spontan. Itu juga spesialis sundep, tapi lebih tinggi nanti saya kasihkan yang obat ini ya. Pasti kalian tahu ya, botol biru ya. Kalau di usia 40 kalian sudah kasih spontan king atau maraton, dan usia 50 HST kalian masuk ini botol biru. Saya pakainya Incipio teman-teman ya. Saya setiap panen alhamdulillah bisa minimalisir ya perkembangan beluk di daerah saya tuh pas lagi banyak gitu ya. Tapi punya saya pasti ada 1-2, tapi kan bisa minimalisir, tidak sampai parah gitu lah teman-teman. Kalau sampai 50% itu kan kerugiannya sangat banyak ya. Nah, kalian bisa kasih Incipio ini untuk dosis 16 liter, kalian bisa pakai satu tutup saja ya teman-teman, 16 liter. Untuk tangki yang 20 liter kalian pakai satu tutup lebih sedikit, atau seperempat atau 1,5 lebih bagus. Nah seperti itu teman-teman. Kok nggak pakai 2 tutup? Nggak usah bro, ini dosisnya sudah joss ini, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Membuang-buang obat itu juga nggak bagus ya. Memberikan lebih baik kasih 2 tutup itu pemborosan, padahal ini satu tutup sudah joss. Nah seperti itu teman-teman. 50 sampai 60. Nah 60 nanti kalian terakhir pakai ini. Nah setelah itu kalian spray, terserah kalian. Dangke tergantung hamanya apa ya. Kadang kan setiap wilayah, setiap musim itu berbeda-beda hama. Bisa jadi setelah 60 ke atas itu ada wereng. Nah kalian bisa pakai keyakinan kalian bisa. Nah, kalau wereng itu yang obat paling joss itu adalah Pexalon. Nah Pexalon joss itu bolo, tapi harganya ya lumayan banyak. Tapi kalau saya lebih cari yang lebih murah tapi efektif. Apa, saya pakai kadang Tabte Balu. Nah, pasti paham ya, sama Torres. Nah Torres itu yang ukuran kalau nggak salah 500 ml itu di 155 kalau di tempat saya Torres. Kalau wereng ya, obat wereng seperti itu teman-teman, atau bisa plenum itu ya. Tapi kalau Tebalo, Torres itu kontak dan sistemik. Jadi kontak apabila terkena itu kalian spray satu tangki selesai itu pasti udah ada yang mati. Torres Tebalo itu sangat joss juga dan sistemik juga. Nah kayak gitu ya teman-teman. Makanya kita sebagai petani modern sekarang itu emang banyak ya hama-hama yang menyerang. Ya, tapi kita harus sadari karena sekarang itu kalau nggak pakai obat kimia kita nggak panen, seperti itu. Coba aja kalian mungkin bejo-bejan aja ya,
Kalau di sini tanpa bahan kimia, kalau posisi populasi sundep itu banyak, habis teman-teman. Sundep itu karena apa sih Bang? Dari apa maksudnya? Dari kaper putih ya. Nah, kalian tuh petani ini harus bisa meneliti setiap pagi atau sore kita cek lahan kita. Di situ ada kaper putih atau coklat. Kalau coklat mah nggak terlalu bahaya, tapi juga tidak bagus untuk di daun karena apa? Nanti digulung teman-teman. Akibatnya daunnya warnanya putih. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau malam masih aman, tapi kan untuk penampilan tidak jojis nanti. Nah, kalau kaper seperti ulat penggulung itu mah obatnya gampang ya teman-teman. Kalian kasih spray obat seperti murah-murah sebutan biasa itu juga mati. Untuk kaper-kaper itu, untuk kalian ingin membunuh dari awal itu kalian bisa pakai regen sama starban. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sekedar cuman pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan bisa di komen-komen di bawah ini, nanti saya bagi informasinya seputar dunia pertanian. Dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe-nya atau bantu share-share biar akun ini semakin berkembang dan memberikan wawasan di dunia pertanian dan saling belajar bersama. Saya sendiri belum pintar dalam dunia pertanian, cuman saya memberikan pengalaman saya pribadi dan mohon maaf apabila ada kata ucap saya ada yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Salam petani Nusantara.